di sini owner dari Forestry Salihara. Owner langsung nih? Ya. Wah guys, mantep banget. Saat itu saya sedang jenuh sama pekerjaan. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kita akhirnya deal. Jadi kopi susu kita memang ada racikan tersendiri yang oke lah, enak. Jadi ketika digigit, pecah di mulut, ada kopinya. ada rasa yang keluar. Hanya untuk franchise-nya aja? Itu hanya franchise 95 juta. Oke, nah kalau boleh tahu nih, seberapa sering sih Mas Sugeng itu belanja ya untuk bahan-bahan yang boleh beli di luar, atau belanja yang harus belanja di gudang, itu seberapa sering dan setiap belanja tuh kurang lebih berapa sih modal yang keluar betul? Biasanya kita yang rutin sekali itu adalah kita belanja susu, susu untuk pembuatan base minuman. Jadi kita ada berapa base itu memang menggunakan susu, dan memang penggunaan susu itu cukup cepat pengeluarannya. Jadi habisnya cepet habisnya. Jadi kita tiap bulan biasanya beli susu. Kebetulan kita beli susu ya kita cari yang murah tentunya. Jadi kadang kita beli di luar, kadang kita beli di gudang. Tergantung kita melihat harga di pasaran susunya sedang naik apa sedang turun, sedang ada promo atau tidak. Jadi karena diperbolehkan oleh pihak franchise untuk membeli dari luar, ya kita bisa cari yang harga yang di bawah. Yang penting dengan sama ya, mereknya sama, mereknya sama. Kurang lebih berapa tuh sekali belanja, Mas? Sekali belanja kita bisa beli sampai 5 kotak, jadi itu bisa bertahan sebulan 5 kotak. Berapa tuh? Kalau berapa lagi rupiah? Dengan kuantitas customer yang biasa gitu ya, yang lagi lancar gitu, mungkin 5 kotak per bulan itu sudah cukup. Kemudian kalau dari harga itu ya memang kita kalau per susunya itu sekitar 15.000 per kotak? Iya, per kotak susu. Jadi kan ada kotak susu itu isinya 12, jadi kita tinggal dikalikan saja gitu harga yang memang per susu, atau memang beli sudah ada yang dia harga per kotaknya. Jadi paling tidak kalau sedang lagi promo ya kita belinya langsung banyak aja gitu. Karena jadi, orang akan banyak juga. Lagi banyak. Jadi kalau lagi mahal ya kita coba mengurangi sambil menunggu mungkin harga lebih murah. Jadi memang ya istilahnya kita juga harus bisa melihat supaya kita untung lah bagaimana gitu ya. Karena kan naik turun juga ya. Gitu, karena naik turun juga nih transaksi. Paling cepat itu adalah susu yang cepat habis. Nah kalau kopinya sendiri tuh gimana? Kopinya sendiri juga memang sama, tapi kita memang harus pesan misal 10 dia per apa sih, Mas? Kalau boleh. Per kantong. Per kantong. Satu kantong itu berapa tuh? 1 kilo. 1 kilo harganya? Sekitar 110.000 lah kalau nggak salah. Kurang lebih. Jadi ya itu paling itu aja sih yang paling, karena kita memang yang paling laku itu adalah kopi susunya. Kopi susunya, betul. Kopi susunya kita tiap hari pasti ada transaksi. Walaupun memang yang lain juga pasti ada dalam menu-menu lain, kita juga ada. Tapi tidak sebanyak kopi susu. Kopi susu karena mungkin kalau yang mahasiswa ya lebih biar dia bangun gitu ya di pagi-pagi atau lagi biar melek ngantuk-ngantuk lagi siang-siang gitu pengen tugas dan lain, minum kopi. Kopi susu kita, selain kopi susu kita juga ada yang memang murni kopi arabica yang memang istilahnya dia itu espresso ya, dia espressonya lebih tidak ada campur aja, cuma memang americano tipe kopinya gitu. Nah kalau es batunya sendiri kan harusnya ada dong ya, kan dingin ya. Es batu sendiri kita punya langganan yang memang setiap esnya sudah mau habis, kita tinggal pesan, kita telepon, dikirimkan oleh mereka, langsung langsung dikirim, langsung kita simpan dalam freezer. Kalau kita ngomong dikirimkan nih, kalau yang tadi kita beli bahan dari Forestry itu kita WhatsApp seperti itu, kemudian dia akan kirimkan ke sini atau kita ongkir lagi? Ada ongkir ya tentunya, karena memang mereka sendiri itu tidak menyediakan jasa pengantaran, jadi jasa pengantaran menggunakan online. Berarti ke sana langsung sebenarnya bisa? Iya. Oh, bisa juga ya? Iya, bisa langsung bisa pesan, nanti memang ada biaya pengiriman. Lokasinya di mana sih, Mas? Kalau boleh tahu lokasi? Lokasinya itu ada di dekat Panglima Polim itu. Daerah-daerah situ ya? Iya, daerah Radio Dalam. Daerah Radio Dalam. Jadi mungkin tidak terlalu jauh dari lokasi Salihara.
Jadi kalau memang kita sangat butuh sekali, tiba-tiba ada stoknya sudah mau habis karena mungkin lagi ramai, kita tinggal pesan nanti dikirimkan oleh mereka. Oke, siap. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin bagaimana supply bahan bakunya dan lain-lain, nah sekarang nih Mas Sugeng, kalau boleh tahu nih, kulik-kulik sedikit aja nih ya guys, ini paling gue suka nih. Masalah omset tuh, berapa sih kira-kira dalam sehari ini? Boleh diceritain, mungkin dipisah Mas. Sebelum pandemi dan setelah pandemi, keadaannya seperti apa? Iya, kalau omset sendiri itu memang kalau sebelum pandemi kita alhamdulillah, apalagi kalau sebelum pandemi kan kampus buka ya. Jadi kampus itu mahasiswa di sini UNAS sendiri kan cukup banyak lah ya. Dari karyawan dan mahasiswa. Jadi memang omset kalau bulanan yang lebih enak, sudah jadi bulanan. Kalau per hari itu mungkin kita hitungannya per cup itu juga bisa antara 70 sampai 100 cup terjual. Dalam sehari 70 sampai 100 cup. Luar biasa. Terus jadi memang per cupnya berapa sih Mas? Sorry. Per cupnya kalau di rata-rata itu sekitar 20 ribuan ya. Sekitar 20 ribuan. Nah, jadi yang paling rendah, yang paling murah sampai yang paling tinggi ya kita ambil rata-rata 20 ribu lah ya. Berarti jadi kalau 100 aja dalam sehari itu 2 juta omsetnya. Ya, jadi kalau lancar itu 100 atau mungkin 200 paling mediumnya itu ya 60 juta per bulan kita dapat gitu ya. Luar biasa. Jadi memang dari perhitungan 60 juta per bulan guys. Ya, kalau lagi ramai gitu ya, di luar dari snack-snack yang kita jual. Di luar dari snack-snack. Nah, jadi kita nongkrong di sini kan, di sini kita menyediakan wifi yang cukup cepat juga ya. Berarti anak-anak kampus juga seneng lah nongkrong di sini gitu. Jadi mau di depan dulu kalau lagi smoking ya mungkin ya. Smokingnya bisa di depan, ini memang di dalam kita tidak menyediakan smoking, cuma smoking area kita sediakan di depan. Jadi tetap ada mahasiswa yang mau rokok silakan gitu, nggak masalah. Jadi nah kalau lagi itu sebelum pandemi sebetulnya ya. Tapi kalau setelah pandemi ini memang tidak dipungkiri bahwa misalnya kita jatuh ya, turun drastis. Karena otomatis target kita adalah mahasiswa dan kebetulan saat pandemi ini mahasiswa sedang diliburkan. Dari yang memang itu yang benar-benar mengurangi omset dari Forestry Coffee. Jadi omset per bulan itu mungkin yang terjual itu mungkin cuma sekitar 20 cup. Jauh banget ya, biasa sampai 80. Kita mengandalkan dari penjualan online. Betul. Ini online berarti online ya kebanyakan ya sekarang ya. Pesanan-pesanan yang menggunakan Gojek dan Grab. Gitu, atau yang memang kita cuma menyediakan take away aja gitu. Jadi yang nongkrong kita batasi betul. Karena juga kan aturan dari pemerintah ya, nggak boleh banyak-banyak nih. Iya, betul. Dalam satu ruangan, betul sekali. Jadi memang omset kita jatuh ketika kita lagi masih masa pandemi lah. Memang tidak dipungkiri semua aspek semua usaha yang sedang turun lah. Betul. Makanya kita berdoa juga semoga cepat selesai dan amin. Omsetnya naik lagi lah. Amin. Semoga semuanya kembali normal lagi. Makanya nih kita dukung dong pemerintah. Kita harus pakai masker semuanya dimanapun kita berada, sering cuci tangan dan lain-lain biar semua ekonomi juga jalan jadinya kalau semuanya tuh sehat gitu. Oke Mas. Nah, kalau tadi udah kita ngomongin omset, sekarang cost nih Mas. Cost ya. Apa aja sih cost per bulannya nih? Kalau kayak per bulan ya kita ada paling rutin yaitu gaji karyawan. Oh iya, gaji karyawan berapa nih kalau boleh tahu Mas? Kalau gaji karyawan mungkin saya nggak bisa buka ya. Oh, kalau kisaran? Kisaran ya antara 1, lah ya. Sampai 2 mungkin ya? Iya. Kayak itu normal lah ya, itu wajar sih gitu. Jadi makan karyawan kita tadinya ada 3 orang di sini. Oh iya, tadinya 3 orang. Sekarang kita cuma yang ada itu cuma 1 orang per hari. Jadi kita tadinya 2 orang per hari pas kita sedang buka itu ada 2 orang yang melayani. Kemudian sekarang di masa pandemi akhirnya kita jadi 1 orang. Karena hanya online aja ya. Ramenya buat apa juga banyak-banyak ya costnya ya. Jadi awalnya tuh 3 orang, kalau misalnya kita ambil 2 juta berarti cost dalam sebulan tuh untuk karyawan aja 6 juta nih. Kalau dulu nih 3 orang ya kan. Kalau sekarang tinggal 1 orang berarti kurang lebih ya 2 juta lah kurang lebih kita anggap. Iya. Kalau yang lain tentu saja seperti bahan baku. Iya, bahan baku kan per bulan kita juga ada pengeluaran bahan baku. Oh, bahan bakunya untuk tadi ya, kopi dan lain-lain, betul. Jadi kalau listrik air dan udah tadi ya. Iya. Udah sekalian tempat yang 60 juta tadi. Internet juga kita ya, di internet juga per bulan juga ada bayar internet. Oh iya, berapa nih internetnya? Internet kita pakai CBN, itu 219.000 kalau nggak salah ya. 220.000. Iya, 299.000. Itu yang paket yang 50 Mbps. Wih, kencang juga. Cukup kencang. Jadi sebetulnya lebih kencang dari rumah lu, Ndang ya? Internetnya? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada internet? Kuota. Oh, sorry, Ndang, sorry. Kuota dia ya. Oke. Dia limited berarti Mas ya, nggak kayak kuota ya. Iya. Luar biasa. Di sebetulnya kita menyediakan internet yang cukup
kencang lah gitu. Nah, tuh buat teman-teman ya, nongkrong mau browsing ya kita sedia internet. Buat teman-teman tuh kalau pas ngelihat Forestry lagi kosong nih, nah nongkrong aja di sini sambil minum-minum ya kan? Iya. Enak, internetnya cepet, download kan? Tapi jangan download yang bajakan ya, nggak boleh ya. Drama Korea gitu ya. Nggak boleh. Yang penting jangan bajakan ya guys. Oke. Kan modalnya cukup besar nih Mas tadi ya, yang udah kita perbincangkan mengenai modal tadi. Nah, itu kalau boleh tahu modalnya tuh dari sendiri, pinjaman atau gimana sih Mas? Iya. Kalau saya itu kebetulan kita join antara saya dan istri saya. Oh, join. Tabungan saya yang memang nggak digunakan untuk apa-apa, jadi memang untuk istilah apa namanya, tabungan yang digunakan itu tabungan kita berdua, saya dan istri saya. Jadi memang akhirnya lebih ringan lah ya berdua ya. Istilahnya kita memang kalau dibilang ya partneran dengan istri ya, walaupun kita istilah usaha keluarga lah. Jadi kita dari tabungan kita bekerja, kita coba investasikan dalam bentuk usaha, ya itu kita memang tidak melakukan pinjaman ke bank sih ya. Berarti Mas Sugeng dan istri bekerja dua-duanya? Iya. Makanya tabungannya banyak ya guys ini. Nah, kan seperti yang kita tahu tadi Mas Sugeng ini kan bekerja nih dalam sehari-harinya kan, bidang IT tadi kan ya. Nah, gimana sih Mas Sugeng ini memonitoring supaya toko ini tuh tetap on track lah seperti itu? Iya. Kalau dari segi monitoring ya, pertama kita memang menyediakan CCTV ya di kafe. Oh iya, ada CCTV-nya. Oh iya. Dua CCTV, pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan di sebelah dalam kafe. Jadi tiap hari ya kita bisa monitoring melalui HP. Jadi tinggal streaming dari HP, kita bisa melihat kegiatan karyawan atau dan kegiatan customer. Dan kemudian dari segi lainnya itu kita bisa melihat dari tadi yang kita penggunaan Moka, jadi kita bisa transaksi POS tadi ya? Iya, kita bisa lihat transaksi apa saja yang hari ini ada berapa. Jadi kita bisa memantau transaksi yang masuk dan kegiatan karyawan melalui CCTV. Dan juga kalau sempat saya pulang kerja ya mampirlah sebentar gitu, beli kopinya sambil rumah, cek ya, sambil tanya-tanya karyawan gimana nih hari ini gitu ya. Jadi ya monitoring memang harus tetap kita jalankan juga sih agar keseharian tokonya tetap lancar. Betul sekali. Karena di luar dari monitoring si franchise sendiri, kita harus monitoring sendiri. Jadi secara tidak langsung Mas Sugeng ini mempergunakan teknologi ya untuk memonitoring juga nih. Jadi setiap hari nih secara nggak langsung dia setiap hari melihat tokonya langsung nih. Oke. Nah, untuk promosi nih Mas, gimana sih Mas Sugeng ketika awal-awal buka toko ini, kemudian bagaimana Mas Sugeng mempromosikan Forestry Coffee Salihara ini? Apakah dibantu juga dari sisi Forestry-nya? Ya, dari Forestry sendiri memang memberikan bantuan berupa promosi-promosi, baik itu melalui sosial media, atau dia menyediakan juga banner-banner yang nanti dikirimkan ke tiap outlet. Kemudian promosi-promosi yang dibuat, baik itu ya untuk Gojek dan Grab, ataupun pembelian secara langsung, baik itu dine-in atau nongkrong-nongkrongnya juga. Jadi memang tiap bulan itu kita pasti ada promo-promo yang menarik lah ya. Jadi memang dari pihak franchise itu selalu tiap bulan itu membuat promo-promo seperti bulan ini, bulan September kita ada promo beli 3 kopi susu hanya 50.000. 3 kopi susu hanya bisa di Gojek, di Grab atau langsung datang. Itu kita ada promo 3 kopi susu hanya 50.000. Murah banget. Pertengahan bulan September itu kita ada promo untuk beli minuman yang 1 liter kopi susu, baik itu double shot. Kopi literan juga ada Mas ya di sini? Ya, kita punya kopi literan. Jadi kita ada 3 varian kopi minuman yang literan, itu kopi susu double shot, dan Shanghai Brown Tea. Yang tadi disebutin ya. Jadi itu memang yang paling laku kita sediakan untuk ukuran 1 liter. Jadi 1 literan. Dan itu memang lebih enak karena tidak tercampur oleh es, jadi masih rasanya tuh masih masih oke lah gitu. Masih ya kan? Masih luar biasa. Oke. Jadi memang belum tercampur sama es, jadi dia masih. Berarti kalau kita mau cari beberapa promo-promo ini, kita bisa langsung cek Instagramnya juga ya? Jadi untuk mengetahui promo-promo apa yang sedang kita jalankan, dapat langsung lihat di Instagram Forestry Coffee Salihara di forestrycoffee.salihara. forestrycoffee.salihara. Oke, nanti silakan tuh dicek ya. Ya, nanti di situ ada promo-promo kita, promo apa aja sih yang memang sedang kita jalankan. Yang jelas untuk teman-teman yang di sekitar Salihara, Pejaten, Pasar Minggu ini bisa langsung lihat, cek di Grab
Di GoFood juga ada ya? Sudah ada. Sudah ada semua ya? Sudah ada semua. Luar biasa. Langsung aja guys. Sudah ada di Grab dan di GoFood. Langsung pesen nih, mantap. Nah, Mas Sugeng kan belum sampai setahun nih kalau kita bilang ya. Iya. Pasti Mas Sugeng masih pengen terus mengembangkan forestry ini supaya lebih lagi nih transaksinya, omsetnya dan lain-lain. Nah, kira-kira Mas Sugeng, ada nggak sih inovasi-inovasi yang akan Mas Sugeng lakukan nih? Iya, kalau dari inovasi sendiri memang dari Salihara itu memang kita mengikuti inovasi-inovasi dari pihak franchise ya. Jadi ada franchise itu bisa ada menu baru, pasti ya, outlet harus ngikuti. Betul, betul. Sekarang ada menu baru yang berupa cookie dough latte. Jadi dari cookie dough latte dan lain-lain itu kita ada menu-menu baru seperti yang tadi ada bubble yang khusus dari forestry itu coffee puffs dan lain-lain. Jadi memang harus ngikutin lagi. Harus mengikuti dari promosi-promosi dan juga inovasi-inovasi menunya pihak franchise. Kalau dari saya pribadi ya memang kita harus punya promosi-promosi yang lebih gencar lagi sih untuk dari outlet sendiri sih ya. Jadi memang untuk tidak ketinggalan dengan outlet-outlet lain, memang outlet-outlet itu diharapkan memiliki marketing dan juga promosi-promosi yang lebih gencar gitu. Oke, biar transaksinya semakin naik lagi gitu ya. Dan kalau saya pribadi sebenarnya inginnya ya kita bisa dari saya dan istri mengembangkan forestry ini nanti jika memang sudah selesai masa kontrak kami dengan forestry, kita ingin mengembangkan franchise sendiri gitu ya. Entah itu nanti luar biasa, minuman atau makanan. Nanti kita coba jual dengan mengembangkan franchise pribadi. Luar biasa guys. Jadi Mas Sugeng ini pengen setelah belajar ya. Ini proses belajar ya. Proses belajar. Setelah proses belajar nih dengan forestry, dia punya rencana atau punya cita-cita untuk mengembangkan sendiri ya. Iya. Nama sendiri gitu ya. Sugeng Tree. Ya. Wah, luar biasa. Apapun ya namanya. Luar biasa Sugeng. Itulah harapan dari saya gitu ya untuk bisa mengembangkan. Saya doain, saya support supaya berhasil insya Allah ya. Iya. Oke. Saya kira cukup nih interview kali ini. Saya udah mulai aus nih. Begitu juga dengan Andang dan Haika. Sepertinya muka-mukanya sudah mulai kehausan. Betul ya kalian? Oke. Boleh nih Mas, kita langsung pesen. Oh ya, mana karyawannya? Kalau boleh lihat karyawannya deh. Ini karyawannya siapa namanya nih? Oh, ini karyawannya namanya Surya. Dari awal forestry berbuka, beliau ini sudah ada di sini. Ada sama Surya. Salam kenal ya Mas Surya ya. Hafal sama menu-menunya forestry, cara pembuatannya dan harga-harganya insya Allah sudah hafal. Tadi nggak ada kan guys ya, tapi tiba-tiba pas dipanggil tiba-tiba ada. Ini kayak tukang parkir sebenarnya Mas Surya ini ya. Oke, bercanda Mas Surya. Nah, kalau boleh gue mau pesen nih Mas Surya. Boleh ya langsung pesen ya kita ya? Iya, silakan Mas. Oke, pesen yang Oreo cream deh. Itu favorit gue satu. Wah, langsung dimasukin ke POS guys. Wah, keren tuh lihat. Kemudian Haikal, Andang apa nih? Mau pesan apa nih? Es kopi susu. Es kopi susu ya. Wah, tuh di atas. Krim itu apa? Krim itu dia ada krimnya. Bukan, ini krim cheese cream. Oh, krim cheese, krim cheese. Kopi susu krim. Nah, tuh boleh, Mas. Satu lagi Andang apa nih? Bestseller apa? Bestseller apa nih? Kita ada Shanghai Brown Tea yang Oh, itu Shanghai itu yang tadi tuh. Cobain tuh. Atau Hershey cream juga itu juga bestseller. Yang ada pecah kopi tadi tuh apa? Puffnya itu tuh. Oh, ya boleh deh itu deh. Oke, mantep luar biasa. Ntar gue nyobain maksudnya. Jadi gue gak usah beli. Oke, thank you. Terima kasih banyak.
Emang enak banget nih rasanya guys ya. Nah guys, tadi kita udah dapat banyak banget informasi mengenai outlet dari Forestry Cafe. Jadi kalau bagi kalian yang pengen buka Forestry ini, kalian harus siap-siapin modal tuh. Tadi salah satu solusinya adalah bagaimana dia patungan bersama dengan istrinya. Nah, bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian pengen request nih video UMKM, franchise, atau anything yang kalian pengen kita bahas di next video, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Nah, please support kita terus agar channel kita ini terus dapat berkembang dan lebih baik lagi, supaya kita juga bisa selalu memberikan informasi terkait seputar bisnis dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in next video. Bye-bye. Masih aja salah udah berapa kali video ya. Guys, ada pesan dari teman gua namanya Haikal. Dia ini masih jomblo dan dia sedang mencari pasangan. Nah, buat kalian cewek-cewek nih, para behinners ya, yang pengen banget nyari pasangan, Haikal ini bisa kalian jadikan salah satu calon nih. Kalian bisa langsung DM kita ataupun komen di kolom komentar. Oke kali ya, udah gue sampein ya. Haikal Zaini, dia asli Nias. Udah makmur lah ya, Endang ya. Udah makmur ya. Oke, thank you, bye-bye.